Di sini ada latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, perang tidak lagi terbatas pada kekuatan militer atau senjata fisik yang muncul bentuk baru. Konflik yang dikenal sebagai cognitive war atau perang kognitif, yaitu upaya sistematis untuk mempengaruhi cara berpikir, perspektif, dan emosi manusia. Perang ini memanfaatkan teknologi informasi media sosial dan kecanggihan psikologi untuk membentuk opini publik, melemahkan moral, dan memecah belah masyarakat. Perkembangan pesat dalam bidang komunikasi digital telah menjadikan pikiran manusia sebagai media tempur baru, di mana informasi menjadi senjata utama. Perang kognitif menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial, politik, dan keamanan suatu negara, karena dapat berlangsung tanpa disadari oleh korbannya. Perang telah berubah secara drastis dengan teknologi, keterlibatan seluruh masyarakat, dan meningkatnya interkonektivitas global. Semakin banyak orang yang tidak dapat membedakan antara informasi yang sah dan yang dimanipulasi, meningkatkan pemahaman aliansi secara luas tentang perang kognitif, merupakan prioritas bagi negara-negara anggota NATO dan mitranya. Kognitif yang berasal dari kognisi adalah tindakan mental atau proses pemahaman yang mencakup semua aspek fungsi intelektual, termasuk aspek bawah sadar dan emosional yang mendorong sebagian besar pengambilan keputusan manusia. Peperangan sebagai pengalaman. Perang awalnya merujuk pada aktivitas dan karakteristik umum konflik bersenjata antara negara, pemerintah, atau entitas. Dalam lanskap modern, ada lebih sedikit kejelasan tentang pemangku kepentingan, karena berbagai tingkat keterlibatan organisasi, budaya, dan sosial menjadi lebih umum, serta perluasan kepentingan nasional. Definisi perang kognitif: kegiatan yang dilakukan secara sinkron dengan instrumen kekuasaan lainnya untuk memengaruhi sikap dan perilaku dengan memengaruhi, melindungi, dan atau mengganggu kognisi individu dan kelompok untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan-kegiatan ini sangat bervariasi dan dapat mencakup komponen budaya atau personal yang mendukung atau bertentangan. Psikologi sosial, teori permainan, dan etika semuanya merupakan faktor yang berkontribusi. Namun, kegiatan perang modern tidak selalu membawa komponen kinetik atau musuh yang nyata secara langsung, seperti perolehan teritorial atau sumber daya, seperti ancaman hibrid lainnya. Musuh kita melakukan perang kognitif di seluruh rangkaian konflik dan bertujuan untuk tetap berada di zona abu-abu di bawah ambang batas konflik bersenjata. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan cognitive war. Yang pertama membentuk persepsi, yang kedua mengarahkan opini, yang ketiga menanamkan asumsi yang salah. Cognitive war ini merupakan perang sunyi tapi dengan daya rusak terhadap suatu negara sangatlah luar biasa. Cognitive war itu sepericik karena tidak butuh senjata untuk mensukseskan rencananya, tapi cukup dengan menyebarkan berita hoax, bermain framing, dan tabur keraguan. Cognitive war ini tidak butuh peluru untuk dijadikan senjata, cukup satu berita viral bisa mengguncangkan satu negara. Jadi tujuan cognitive war itu membawa kita terhadap hal yang salah karena literasi digital ada senjata. Kritis adalah perisai dan kesadaran adalah bentengnya. Jadi kalau kita tidak ingin terbawa arus, hendaknya kita memahami apa yang sedang terjadi trending topik ini. Dan upaya literasi menggali lebih dalam pada berita-berita di luar sana agar kita tidak terbawa arus berita hoax begitu saja, yang menyebabkan perang kognitif dan dampaknya akan mengguncang satu negara. Asal mula dan konteks sejarah. Konsep perang kognitif berkembang dari bentuk-bentuk perang informasi atau information warfare yang telah digunakan selama Perang Dingin dan bahkan sebelumnya. Namun, istilah cognitive war mulai populer dalam dekade terakhir, terutama karena perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan media sosial yang memungkinkan manipulasi informasi secara masif dan tepat. Istilah cognitive war, perang kognitif, merujuk pada strategi konflik modern yang berbasis pada pikiran manusia sebagai medan tempur utama. Ini adalah bentuk perang yang memanfaatkan informasi, psikologi, teknologi, dan manipulasi kognitif. Cara orang berpikir, merasa, dan bertindak tanpa harus menggunakan kekuatan fisik secara langsung. Teori perang kognitif. Berikut adalah beberapa dasar teori dalam perang kognitif. Yang pertama, ada targetnya adalah otak manusia bukan sekadar mempengaruhi keputusan, tetapi
mengendalikan persepsi, memori, dan opini publik atau individu. Yang kedua, menggunakan media dan teknologi informasi, termasuk media sosial, berita palsu atau hoax, fake, manipulasi, algoritma, atau disinformasi untuk membentuk narasi terbaru. 3. Perang non-kinetik. Tidak memerlukan senjata fisik, lebih kepada pengendalian pikiran dan kesadaran sosial. Yang keempat, gabungan ilmu psikologi, AI, dan neuroscience. Taktik perang kognitif banyak didasarkan pada teori kognisi manusia seperti 1. Teori framing atau membentuk cara pandang terhadap suatu isu. Yang kedua, priming atau mempersiapkan pikiran dengan eksposur informasi tertentu. Yang ketiga, cognitive biases atau eksploitasi kelemahan pola pikir manusia. Selanjutnya, teori behavioral economics atau pengambilan keputusan berdasarkan emosi dan intuisi. Dan yang kelima, tujuan akhir adalah kontrol sosial dan dominasi narasi. Musuh tidak hanya dikalahkan secara fisik, tapi dikuasai secara mental dan ideologis. Selanjutnya, contoh nyatanya, operasi informasi Rusia di media sosial Amerika Serikat 2016 untuk memecah masyarakat. Propaganda digital dalam konflik geopolitik seperti di Hong Kong atau di Ukraina. Terus, ada kampanye disinformasi COVID-19 yang menyebabkan kebingungan dan resistensi terhadap vaksin. Teori perang kognitif selanjutnya. Yang pertama ada teori manipulasi informasi atau Information Manipulation Theory, disingkat IMT. Dikembangkan oleh Stephen McConnell, menjelaskan bagaimana komunikasi bisa sengaja dibuat menyesatkan dengan mengubah kualitas hubungan atau kejelasan informasi. Selanjutnya, teori disonansi kognitif atau Leon Festinger. Ketika seseorang dihadapkan pada dua informasi yang bertentangan, mereka akan mengalami kenyamanan psikologis atau disonansi. Digunakan dalam perang kognitif dengan cara menciptakan ketidaksesuaian informasi untuk mengganggu keyakinan atau kepercayaan target. Selanjutnya, dan terakhir, teori agenda setting atau framing, media influence. Media tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tapi tentang apa kita harus berpikir. Framing mengacu pada bagaimana situasi isu dikemas, yang sangat mempengaruhi interpretasi masyarakat. Ahli pakar kognitif war, beberapa pakar dan ahli yang terkait dengan bidang perang kognitif di Indonesia antara lain, yang pertama ada Steve Rick Elson, Mara M. Han, seorang analisis pertahanan yang membahas ancaman perang kognitif di Indonesia dan kaitannya dengan keamanan cyber serta intelijen ancaman. Yang kedua ada Hasan yang menggunakan metodologi dari Hamdi Muluk, seorang ahli yang juga dikenal di Universitas Indonesia dalam konteks perang kognitif dan pengaruh terhadap opini publik. Selain itu, ada pakar digital forensik yang disebutkan dalam konteks pembahasan perang kognitif dan politik digital. Secara umum, perang kognitif juga dikaji oleh para ahli psikologi, intelijen, dan keamanan cyber yang fokus pada bagaimana teknologi dan informasi digunakan untuk mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan manusia dalam konteks keamanan nasional. Penguasaan pola pikir orang tentang cognitive war atau perang kognitif berkaitan dengan bagaimana individu memahami, mengolah, dan merespon informasi dalam konteks konflik yang menggunakan strategi pengaruh psikologis dan informasi untuk mengendalikan pikiran dan persepsi lawan. Pola pikir ini biasanya melibatkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan empiris yang memungkinkan seseorang untuk tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau distorsi informasi. Dalam konteks cognitive war, penguasaan pola pikir juga mencakup kemampuan untuk mengenali distorsi kognitif dan manipulasi informasi yang dapat menyebabkan kesalahan persepsi,
atau sikap negatif sehingga individu dapat bertindak secara normatif dan rasional dalam menghadapi informasi yang diterima. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi pola pikir masyarakat, di mana dominasi informasi dari negara maju dapat memicu perang kognitif melalui hegemoni budaya dan teknologi. Sehingga penting bagi individu untuk mengembangkan pola pikir kritis dan analisis agar tidak terjebak pengaruh negatif tersebut. Singkatnya, penguasaan pola pikir dalam cognitive war melibatkan 1. Kemampuan berpikir kritis analisis untuk menerima informasi secara objektif. 2. Kesadaran terhadap manipulasi dan distorsi kognitif. 3. Sikap rasional dan empiris dalam merespon informasi. 4. Pemahaman dampak globalisasi dan teknologi dalam perang informasi. Penguasaan pola pikir dalam perang kognitif. 1. Berpikir kritis dan analisis. Kita perlu belajar untuk menilai informasi dengan baik. Ini berarti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya pendapat. 2. Sadar terhadap manipulasi informasi. Penting untuk tahu bahwa informasi bisa saja dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Menyadari hal ini membantu kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau propaganda. 3. Sikap rasional dan berbasis bukti. Ketika merespon informasi, kita harus bersikap rasional. Artinya, kita harus mengandalkan data dan fakta yang bisa dipercaya, bukan hanya asumsi atau pendapat pribadi. 4. Pemahaman tentang globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan teknologi informasi dapat mempengaruhi pola pikir kita. Penting untuk menyadari bahwa informasi dari negara maju bisa saja membawa pengaruh yang kuat dan kita harus kritis terhadap hal itu. Terus kenapa sih penting untuk mengembangkan pola pikir kritis? Untuk menghadapi tantangan di dunia informasi saat ini, kita harus meningkatkan keterampilan membaca dan memahami media, supaya bisa menganalisis informasi lebih baik, mendorong diskusi yang terbuka untuk memperluas wawasan, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang bahaya dari informasi yang salah. Nah, dengan cara ini kita bisa lebih siap menghadapi berbagai informasi di era digital ini. Berikut merupakan kesimpulan dan saran dari materi yang sudah kami paparkan. Perang kognitif merupakan strategi perang modern yang menargetkan pemikiran manusia melalui manipulasi informasi, propaganda, dan disinformasi untuk dapat mempengaruhi cara berpikir, persepsi, dan tindakan tanpa melibatkan kekuatan fisik secara langsung. Dan saran bagi kita semua yaitu kita harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digital dan dapat berpikir secara kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau manipulatif yang menjadi senjata utama dalam perang kognitif. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu mengedukasi publik tentang bahaya dan cara menghadapi perang kognitif secara efektif. Sekian pemaparan materi